Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Eusebius Hieronymus Sophronius lahir di Stridon, Dalmatia tahun 342. Ia hidup di tengah keluarganya yang sangat kaya dan beriman Kristen yang saleh. Ketika berumur 12 tahun, ia dikirim ke Roma untuk studi hukum dan filsafat. Tetapi, kehidupan moral orang Roma mempengaruhinya, namun ia cepat bertobat dan dipermandikan oleh Paus Liberius. Rahmat permandiannya membawanya pada tahbisan imamat pada tahun 379 di Antioquia. Karena banyak belajar mengenai kitab suci dan bahasa Latin, Yunani dan Ibrani, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi Sri Paus Damasus sekitar tahun 366 sampai 384. Ia ditugaskan membuat terjemahan baru atas seluruh isi Alkitab ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahannya disukai banyak orang dan disebut Vulgata atau populer. Sampai kini pun, terjemahan tersebut dianggap resmi dan sah oleh gereja. Di Bethlehem ia tinggal 30 tahun untuk bekerja, belajar dan bersemadi. Di sana ia mendirikan 2 biara, satu di antaranya diperuntukkan bagi para biarawati di bawah pimpinan Santa Paula dan kelak oleh Santa Eustasia. Tetapi biara-biara tersebut dibakar oleh pengikut bid'ah Pelagianisme. Meski ditimpa kepedihan, ia terus giat menulis dan mengajar hingga wafatnya pada tahun 420. Hieronymus dikenal sebagai seorang pembela iman dari berbagai aliran bid'ah, juga pembimbing rohani. Ia dinyatakan oleh gereja sebagai orang kudus, sekaligus pujangga gereja yang besar. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Zakaria, bab 2, ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 11a. Aku, Zakaria, melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, "Kemanakah engkau pergi?" Maka ia menjawab, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya." Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu seorang malaikat lain maju, mendekatinya dan diberi perintah. "Larilah,
Katakanlah kepada orang muda di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan, dan pada waktu itu banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah seorang pelopor penyebaran firman Allah. Pada hari ini kita merayakan peringatan Santo Hieronymus. Namanya dalam bahasa Yunani Hieronymos, yang berarti nama sakral. Santo Hieronymus dirayakan dalam liturgi gereja karena ia telah begitu berjasa terhadap penerjemahan kitab suci dan membuatnya tersedia untuk dibaca oleh banyak orang di dunia barat saat itu. Namun kemudian kitab suci diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Santo Hieronymus telah begitu berjasa dalam menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Terjemahan itu disebut Vulgata karena memang menggunakan bahasa Latin sehari-hari pada masa itu. Diperkirakan pada abad keempat Masehi, walaupun istilah Vulgata nanti resmi digunakan pada abad ke-16. Ia sebenarnya ditugaskan oleh Paus Damasus I pada tahun 382 untuk merevisi kitab suci berbahasa Latin yang sudah dibuat sebelumnya, yang disebut Vetus Latina, yang diterjemahkan berdasarkan kitab suci terjemahan Yunani yang disebut Septuaginta, sehingga hasil revisi itu disebut dengan kitab suci Vulgata yang diselesaikannya pada tahun 384, suatu terjemahan yang terbaik pada masa itu dan dipakai oleh gereja barat berabad-abad lamanya.
Berabad-abad sesudahnya, pada tahun 1965, Paus ke-6 membentuk suatu komisi untuk merevisi terjemahan Vulgata yang ada saat itu agar sesuai dengan studi linguistik dan tekstual modern dengan tetap melestarikan atau memulihkan kembali kemurnian gaya Latin Kristianinya. Komisi tersebut menerbitkan karyanya dalam 8 bagian. Hasil itulah yang disebut dengan terjemahan Nova Vulgata. Keseluruhan Nova Vulgata diterbitkan pada tahun 1979 dan menjadi kitab suci yang dipakai oleh Gereja Katolik Roma dalam bacaan-bacaan liturgi, khususnya dalam perayaan Ekaristi sampai sekarang ini. Santo Hieronymus, seorang pencinta dan penerjemah kitab suci, juga mengatakan, sebab tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ia telah mendedikasikan hidupnya untuk firman Allah, bukan sebagai suatu karya ilmiah semata, tetapi suatu karya iman yang bisa meneruskan sabda Allah kepada banyak orang dan menghantar mereka kepada keselamatan. Pada surat kedua kepada Timotius, Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah atas cara apapun yang terbaik menghantar orang kepada kebenaran, karena dalam kebenaran orang melihat nilai-nilai kerajaan Allah yang tak lain tak bukan adalah kehadiran Allah sendiri dalam nilai-nilai keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, kalau dalam nubuat Zakaria, Yerusalem adalah patokan dan norma kehidupan dan kebenaran karena Allah tinggal dan diam di Yerusalem, dan segala bangsa yang bergabung di Yerusalem akan menjadi umatnya, dan Allah akan menjadi tembok nyala api untuk melindunginya dan menjadi kemuliaan di dalamnya. Maka bagi kita, umat perjanjian baru, bukan lagi Yerusalem menjadi poros keselamatan, melainkan firman Allah, sabda Tuhan dalam kitab suci, adalah pedoman kehidupan dan poros keselamatan. Firman Allah itu bagaikan pukat untuk menangkap ikan, sebagaimana dalam Injil Matius, yang dapat membedakan mana ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Firman Allah akan menunjuk kepada kita jalan kebenaran dan menghindarkan kita dari jalan kesesatan. Semoga demikian. Amin.